bukan hanya antibodi yang kuat, tapi kita itu perlu bisa beradaptasi dalam bidang teknologi gitu di kemudian hari. Jadi saya tuh ikutan itu kan. Jadi pura-puranya saya juga nggak kuat gitu ya. Kira-kira gitulah ke ke di rumah gitu ya gitu kan. Buat apa? Salah satunya saya juga sering pakai Zoom supaya banyak orang akhirnya menggunakannya juga fasilitas ini gitu kan. Karena di kemudian hari mau ibu-ibu juga gitu kan, akhirnya kan kepaksa juga tuh ya, yang tadinya gaptek gitu kan, kayak inget banget tuh Bu Lili gitu kan, ini gimana gitu kan ya. Tapi akhirnya kan sekarang pinter tuh ya, pakai Zoom gitu ya, kayak gitunya. Belum lagi teknologi yang lain ya, digital marketing dan lain sebagainya, itu maksudnya gitu kan. Jadi bukan ada adaptasi antibody. Kalau hanya adaptasi antibody, mungkin saya kemarin ya udah deh gitu kan, kita kuat-kuatan, yuk udah biasa aja, normalin aja yuk, saya akan ngajak gitu gitu ya. Cuma kenapa juga saya juga bilang stay at home gitu kan, sebenarnya untuk membiasakan diri dengan beberapa teknologi kan gitu kan. Ada yang kerja via online, jualan via online gitu kan, dan lain sebagainya ya. Belajar juga via online gitu kan, karena di kemudian hari begitu ya. Kan saya melihatnya secara global, sistem keuangan juga nanti akan berubah gitu kan. Terus saya sebelum sesi ini saya juga ngobrol tadi, jadi sama teman nanti juga ada sistem keuangan yang sudah pakai blockchain ya, jadi blockchain yang kerjasama sama bank gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan perlu diterima informasi itu, jadi nggak telah, jadi melihat dunia tuh nggak usah, jangan polos-polos amat gitu ya. Ada beberapa kejadian yang sekarang tuh lagi semuanya beradaptasi, mau bank kayak mau mau politik pun gitu kan. Politik pun sama, saya lihat juga nanti ke depannya mau tidak mau ada yang perlu menyatukan semua bangsa di kemudian hari. Tidak ada lagi kompetisi invasi-invasian gitu kan. Mau Amerika, mau Cina sekarang mau gimana pun tetap aja nggak bisa. Ya sekarang aja masih kelihatannya masih punya power adik kuasa. Tapi pelan-pelan dia juga akan dengan sendirinya bingung sendiri gitu kan, karena mau tidak mau bahwa tantangan ini perlu dikerjakan bersama-sama, harus saling bantu ya. Kayak kemarin di Rusia gitu kan, nyumbang ventilator ke Amerika kemarin juga mulai ngebantuin juga kan, itu juga tadinya musuh-musuhan gitu ya. Gitu. Nah hal seperti itulah gitu kan ya. Yang paling penting sebenarnya di kita di Indonesia ini eranya kemandirian. Jadi kalau kita ngobrol lebih keluar topik dulu ya. Jadi situasi ini adalah era kemandirian, ya. Mau tidak mau kita akhirnya karena biasanya kan impor ya bahan baku ya, itu terutama di pangan lah gitu kan. Pangan itu dari kemarin juga sebenarnya udah mampu kita tuh swasembada apapun pangan kita tuh sebenarnya, termasuk bahan baku industri yang lain. Cuma kan para pemegang amanah ini tuh kan kurang oke, karena dari dulu sampai sekarang itu mengharapkan komisi-komisi dari impor gitu. Enak kan impor itu kan ada dapat komisinya soalnya kan dari izin gitu. Tapi kalau mau terus terang kan kita mau kaya banget Indonesia tuh. Kalau mau dijadikan bahan baku juga
mau dari pangan kayak mau apapun juga gitu. Ya, jadi ini eranya karena impor udah banyak ditutup ya sekarang kan akhirnya petani, mungkin pemerintah dan lain sebagainya mulai berpikir bagaimana kita bisa nanam sendiri misalnya, mengolah sendiri dan lain sebagainya ya. Keuntungannya adalah itu ya. Jadi teman-teman pun sama, bagaimana sekarang juga menggali potensinya menjadi sesuatu yang bersifat kemandirian itu potensi dan apa yang bisa dikolaborasikan gitu kan sama teman, apalagi di sini nih apa sih bukan hanya ngumpul, coba deh mulai kenapa saya dimasukin ke grup ya, siapa tahu kan di situ Anda bisa melihat potensi yang bisa dikolaborasikan antara teman di sini misalnya gitu kira-kira ya, karena di sini kan eranya kolaborasi bukan kompetisi lagi. Itu pun sama salah satu salah satu kemampuan adaptasi ya di era yang baru itu ya gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Bu Lili kalau mau itu ya boleh mikrofon ya. ya. Kita dengan COVID-19 ini kita berdamai gitu, Kang. Iya, berdamai ya seperti biasa aja kehidupannya. Seperti flu itu kan udah ada 100 tahun yang lalu. Dulu kan ada wabah flu. Yeah. Sekarang juga masih ada kan flu ya. Tapi kan kita bisa berdamai karena flu itu ya biasa aja gitu kan. Bisa dengan pulih dengan sendirinya. Karena antibodi kita sebenarnya bisa menyesuaikan. Ya, jadi ini sesuatu yang sudah biasa terjadi evolusi tiap 100 tahun sekali kayaknya gitu ya. Gitu, Bu Lili. Ya, makasih Kang. Oke. Yang ya. Itu ada isu yang flu Spanyol. Iya. Lebih banyak kematiannya di gelombang kedua itu, Bang. Iya. Kan udah nyebar tuh, jadi wanti-wanti. Itu gimana menurut kalian? Iya, bisa jadi ada gelombang kedua kan. Nah, ini yang sekali lagi ini yang saya mau, kenapa saya ngadain di hari Idul Fitri ngadain yang begini ya gitu ya. Jadi salah satunya itu yang perlu kita perlu aware bahwa nanti ada gelombang kedua dan kejadian bertumpuk di sana ya, dan secara data juga kan yang kena positif sebelum Lebaran aja kemarin kan udah yang pada mudik itu kan langsung meningkat kan 900 sekian ya. Berarti di kemudian hari setelah pasca Lebaran ini mungkin ya ada kasus-kasus baru lagi yang ya nggak tahu kenapa bisa terjadi lebih banyak lagi kan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya dengan serangan gelombang kedua itu berarti kita perlu lebih bersiap. Ya, antibodi kita terutama ya itu perlu lebih siap. Nah, nanti kan ini yang mau saya siapin ya, bagaimana caranya mengaktifkan antibodi itu. Gitu, Aldi. Oke, sip. Kita langsung kita praktek ya. Oke. Siap, Kang. Oke, kita akan latihan. Jadi segala sesuatunya adalah sebenarnya bahan dasarnya itu adalah bukan bahan dasarnya. Awalnya itu adalah berkaitan dengan vibrasi apapun itu, ya. Jadi tentang 5 dimensi diri pun itu sebenarnya untuk menyeimbangkan vibrasinya, yang vibrasi yang sesuai dengan tujuan kita, ya, gitu.
menyelaraskan dengan vibrasi dan tujuan kita. Ya, vibrasi itu kan vibrasi kebahagiaan, vibrasi kelapangan, bisa aja kesepitan, vibrasi kekhawatiran dan lain sebagainya, itu berupa vibrasi. Nah, yang berkaitan dengan antibodi yang kuat adalah vibrasi-vibrasi yang saya sebutin disimpulkan semua vibrasi ya, semua vibrasi yang kuat ya, ketenangan, keoptimisan, kelapangan, kesejahteraan dan lain sebagainya, saya rangkum di yang namanya vibrasi alfa. Jadi yang saya akan kenalkan adalah vibrasi alfanya ini, karena itu udah merangkum semuanya. Dan nanti Anda rasakan ya, tubuhnya seperti apa, reaksi kimia tubuhnya ya. Nanti ketika saya koneksikan ya dengan kesadaran Anda ya, kesadaran dengan kesadaran saya yang sudah pernah ada di situ ya, akan saya tularkan ke kesadaran Anda karena semuanya terkoneksi ya. Secara energi itu semuanya mau dimanapun kita akan terkoneksi, tidak ada batasan ruang dan waktu bagi hukum vibrasi itu ya, akan terkoneksi. Nah, nanti seperti apa rasanya ya, tubuhnya seperti apa ya. Dan kalau boleh pakai skala sekarang Anda tulis 1 sampai 10 nih ya. 1 itu kondisi antibodinya sekarang misalnya paling rendah itu skalanya 1, kalau 10 itu paling tinggi. Nah, Anda coba kira-kira Anda di berapa sekarang? Coba tuliskan. Dicoret aja gitu. Mau di 5, mau 6, 7, mungkin 10, saya nggak tahu juga. Ya. Coba dituliskan. Mengamati dirinya, terus kira-kira saya ada di berapa ya antibodinya? Antara 1 yang paling rendah, 10 yang paling tinggi itu ada di berapa? Anda rasakan. Oke, ada yang 7. Boleh deh ditulis di chat. Ide bagus juga, 8, 7, 8. Oke, ada lagi? 7, oke. Jadi saya tahu ya, rata-rata di 7 ya. 7, 7,5, oke. Nggak bisa ditawar, Kang Emil, 7,5. Pakai setengah. 10. Oke, 10 boleh, 10 juga. Nanti kalau yakin ya 10, Chan. 7, 6, ada 6, 10, oke. Oke, good. Bolehlah naik 8. Oke. Ada 6, oke, sip. Antara 6 sampai 8 ya rata-rata. Oke. Oke, dan biasanya itu kan juga mengaktifkan kelenjar timus namanya di bagian sini, bagian dada sini, ya. Dia yang mengatur antibodi itu ada di sini, ya. Namanya kelenjar timus, ya. Jadi nanti rasakan ya. Dia pun kalau di cakra, dia tuh cakra jantung ya. Makanya kalau perasaan dan lain sebagainya itu lebih banyak di sini tuh ya, gitu. Oke, saya akan koneksikan, Anda rasakan bebas, Anda mulai tiduran, boleh gimana, karena energi ini tidak dibatasi dengan posisi apapun. Terserah gitu ya. Yang penting Anda siap menerima apa tidak. Oke, saya akan mungkin sekitar 5 menit ya. Saya 5 menit akan memvibrasikan, akan mengkoneksikan vibrasi alfa ya. Mohon izin saya akan vibrasikan dan tolong rasakan. Oke. Oke, silakan. Langsung mulai.
Ya, cukup.